Bapa di surga, kami berterima kasih pada sore hari ini Tuhan pertemukan kami kembali untuk bersama-sama berdiskusi dalam kelas ini tentang bagaimana kami harus menyampaikan kebenaran firman. Doa supaya Tuhan di diskusi ini dari awal sampai akhirnya, sehingga semua yang kami bicarakan kami dapat pahami dan menjadi bekal bagi kami untuk seorang juru bicara untuk kami yang sedang siap diri masuk ke Zoom ini, hati dan belajar supaya suatu waktu sama-sama kami bisa saling untuk di ini dalam dan juga semua device yang dipakai untuk doa kami ini dalam Yesus, haleluya, amin. Nanti kita akan lebih lama di prakteknya ya. Kita akan lebih lama di prakteknya. Tetapi sebelum sampai ke prakteknya, saya bacakan dulu beberapa teori walaupun hanya sekilas saja. Dan kalau dari teori-teori ini ada hal-hal yang barangkali bapak-bapak atau ibu-ibu perlu perdalam, nanti bisa ditanyakan. Ya. Nah, kualifikasi seorang pengkhotbah. Ini penting. Ya, Pak D minta diperbesar ya. Ya. Kualifikasi seorang pengkhotbah tuh. Pak D gimana Pak D? Udah bisa kelihatan? Tadi sudah. Ya, ya. Nah, Yang bagus. pertama, ya, yang pertama adalah bahwa seorang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah dalam naskah asli. Ini mutlak, ya, mutlak. Seorang yang naik di mimbar untuk menyampaikan khotbah kepada jemaat Tuhan, tidak bisa tidak dia harus mempercayai Alkitab itu adalah kebenaran, adalah firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, maka apa yang nanti dia sampaikan kepada jemaat itu bukan dari buku-buku, bukan dari pikiran sendiri, tetapi dia akan berusaha untuk mencari dari Alkitab karena hanya Alkitab yang merupakan kebenaran yang mutlak. Jadi, kenapa ini saya selalu tekankan karena di Indonesia terdapat pendeta-pendeta yang tidak lagi mempercayai Alkitab itu sepenuhnya firman Tuhan. Mengatakan bahwa di dalam Alkitab terdapat 2 Timotius 3 ayat 16 ini jelas mengatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah. Segala tulisan di situ menunjuk kepada seluruh perjanjian lama ya, yang kita percaya sekarang ini. Yang kedua adalah bahwa seorang pengkhotbah itu harus betul-betul sudah lahir baru. Yohanes 3 dan mulai ayat 3 sampai 16 itu perlu. Karena kita sebagai seorang pengkhotbah itu
Tidak hanya didengar kata-katanya, tetapi juga dilihat kehidupannya. Itu salah satu. Yang kedua, bahwa untuk memahami kitab suci itu tidak bisa dengan akal manusia. Tidak bisa dengan teori ilmu pengetahuan manapun. Tetapi dia bisa mengerti kitab suci kalau orang itu diterangi oleh Roh Kudus. Ya, kan itu kalau kita baca di dalam Alkitab bahwa Roh Kudus itu begitu penting bagi seorang pelayan Tuhan, karena Roh Kudus itu yang akan menyingkapkan rahasia-rahasia yang terdapat di dalam segala tulisan itu. Nah, untuk itu seseorang yang mempelajari Alkitab itu dan menyampaikannya, dia harus sudah memiliki satu relasi yang harmonis dengan Kudus, dan itu akan terjadi kalau dia lahir baru. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Ini penting dalam kerangka motivasi. Kadang seorang hamba Tuhan melayani bukan karena mengasihi Yesus, tetapi karena aktualisasi diri. Menampilkan diri sebagai orang yang berguna, sebagai seorang yang punya kapabilitas, dan bahkan juga ada pendeta-pendeta yang menjadikan momen berharga itu sebagai satu kesempatan untuk mendapatkan materi. Saya katakan itu salah ya, saya katakan itu bahwa itu salah. Tetapi kalau kita menjadikan materi itu sebagai yang utama di dalam pelayanan kita di atas mimbar, maka kita sebenarnya bukan orang yang mengasihi Yesus, tetapi mengasihi diri sendiri. Nah, kan itu maka seorang pengkhotbah itu harus betul-betul memiliki motivasi yang dilandasi dengan kasih kepada Yesus Kristus. Yang pengkhotbah harus mengasihi jiwa-jiwa sebagaimana Yesus mengasihi jiwa-jiwa. Karena itu ketika kita berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan firman Allah atau berkhotbah, satu tujuan yang juga tidak boleh hilang dari pikiran dan hati saudara dan saya adalah bahwa supaya melalui firman yang kita sampaikan itu orang-orang yang terhilang dalam dosa dapat bertemu dengan Juru Selamat. Orang-orang yang hidup di dalam dosa, kejahatan, dan segala macam yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, melalui khotbah yang kita sampaikan itu, mereka bisa sadar, kemudian meninggalkan dosa-dosa yang membuat mereka akan masuk ke khotbah harus mengasihi jiwa. Nah, saya mau sampaikan implikasi sedikit dari Petin. Saudara kalau mengasihi anak, saya mengasihi cucu, saya tidak mungkin akan memberikan kepada cucu saya itu makanan sembarangan. Saya harus lihat, saya harus yakin bahwa makanan itu sehat, makanan itu berguna, dan baru saya berikan. Nah, demikianlah kalau saudara itu mengasihi jiwa-jiwa, maka tidak mungkin saudara akan memberikan kepada jiwa-jiwa itu makanan rohani yang sembarangan. Nah, itu ikhlas. Saudara mengasihi jiwa-jiwa, berarti saudara bertanggung jawab untuk menyediakan kepada mereka makanan rohani yang dapat membuat mereka tumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Ya, seperti moto atau semboyan dari dengan kita ini, membangun jemaat bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah, berdasarkan semua jawab atas jiwa-jiwa yang di saudara pada saat itu, mau 2, mau 10, mau ratusan atau ribuan, itu saudara bertanggung jawab untuk memberikan kepada mereka makanan yang memberikan kehidupan bagi jiwa dan ya,
seorang yang memiliki kehidupan doa. Ya, jadi saya sudah katakan di poin 2 tadi, ya, bahwa dengan akal kita sendiri kita tidak akan mampu untuk memahami kitab suci itu. Maka itu sebabnya kita harus selalu minta bimbingan dan penerangan atau iluminasi dari Roh Kudus, sehingga apa yang akan kita gali, ya, bagian Alkitab yang akan kita gali, itu kita bisa memahami apa pokok dan apa poin-poin yang termaktub di dalam bagian Alkitab itu. Ini, ya, Kudus. Saya aja ya, karena menurut saya dulu berkata begini, pengatua di Toraja dan tapi kan tidak Palopo, jadi dia menurut saya ini uh, orang Toraja tapi Palopo berkata begini, bagaimana Pak? Ya, orang-orang Kristen di gereja kita mau bertumbuh karena penatuanya atau pendeta-pendetanya itu matahari naik dia pergi jadi Alkitab ke gereja, matahari turun, itu cenderung ayam ke galangan sabungan ayam itu. Tidak ada kehidupan yang benar, tidak ada kehidupan yang kudus di sebagian, ya, tidak semua tapi ya, di sebagian orang-orang tahanan Tuhan di daerah Sulawesi itu. Saya ini bukan hanya di Sulawesi, tetapi di berbagai tempat yang saya kunjungi, bahwa terlalu banyak pendeta-pendeta yang belum menyadari betapa hidup kudus itu. Ya. Terus saya orang Manado, namanya John Momo. Dia berkata begini, di Manado itu sebelum pendeta naik di mimbar, di konsistori dia bikin perjamuan pribadi. Pribadi. Nah, apa yang dilakukan di sana? Dia minum tikas loki, istilahnya miring, tikus. Nah, jadi orang Minang katakan itu bukan tikus, bukan ucap topi miring, tetapi itu air kata-kata. Terus mereka. Jadi kalau mereka naik di mimbar tanpa itu, di atas mimbar mereka akan jadi susah untuk berbicara. Tapi kalau mereka mimbar mereka melakukan perjamuan secara khusus itu, maka ketika di atas mimbar kata-katanya itu lancar, mengalir kayak air karena sudah minum sloki dan dapat sendiri. Jadi waktu itu dosen saya mengajarkan slok yang pertama, beberapa slok yang kedua, dan slok yang ketiga. Ini satu cerita-cerita yang kelihatannya lucu saya, tetapi itulah faktanya bahwa sangat banyak hamba Tuhan yang tidak menghargai keputusan di dalam kehidupan secara pribadi. Nah, yang berikut, seorang pengkhotbah adalah seorang yang terdidik di dalam ilmu teologi. Makanya saya tidak suka kalau ada pendeta mengatakan tidak perlu teologi. Lama-lama jadi teologi. Seorang pendeta harus tahu bahwa dia berkecimpung di dunia teologi. Sama seperti Pak Salmon, saya lihat sedikit itu dia beternak gitu. Seperti saya juga beternak ayam atau apa gitu. Seorang yang beternak tidak mungkin tidak akan mempelajari bagaimana cara beternak dengan baik, beternak dengan benar. Jadi sama, kalau saudara itu adalah seorang pengkhotbah, maka mustahil menjadi seorang pengkhotbah kalau merendahkan teologi. Itu yang dipaparkan di dalam khotbah saudara. Semakin kualitas teologi saudara, semakin berbobot khotbah saudara. Semakin rendah kualitas teologi saudara, semakin kacau ajaran saudara di atas mimbar. Dan ini yang banyak terjadi di gereja-gereja di Indonesia. Ya, jadi yang satu ajarannya begini, pendeta yang lain ajarannya begitu,
Walaupun dari nats yang sama, ayat yang sama. Kenapa? Karena kualitas teologi yang tidak benar. Itu sebabnya kita sudah harus bertanggung jawab untuk memperdalam doktrin Alkitab itu secara mandiri, sehingga khotbah saudara itu memiliki kualitas yang tidak dapat diragukan dan tidak bisa dibantah oleh siapa. Tidak harus di BBCO, tidak harus di STT, tidak harus di kelas seperti ini. Saudara bisa melakukannya itu dengan membaca buku. Ya, ada banyak buku yang saudara bisa dapatkan, dan dari buku itu saudara akan dapat pengetahuan-pengetahuan atau memperkuat pelayanan saudara. Ya, saya sendiri agak kaget untuk masuk di Zoom ini karena jam 5 kurang berapa gitu ya. Waduh, saya kaget. Karena saya asik membaca. Ya, ada satu pendeta yang sudah lama saya cari bukunya, saya berketemu di satu tulisan tadi itu, dan saya baca bukunya itu. Ya, itu namanya Awet Tozer. Itu seorang pendeta yang menulis buku yang sangat berkualitas, dan saya dulu itu hilang. Saya lagi mau cari buku yang dia tulis untuk saya beli karena jadi tadi sore itu sebelum masuk ke Semen itu saya membaca buku, membaca dari itu, ya, dan itu satu cara untuk saudara bisa memperkuat doktrin saudara itu ya. Nah, seorang yang berdedikasi tinggi, ya. Jadi saudara-saudara, itu bukan profesi, ya. Itu bukan mata pencaharian, tetapi khotbah adalah pengabdian diri kepada Tuhan. Oleh karena itu maka milikilah dedikasi di dalam pelayanan saudara. Ya, saudara berkat atau tidak berkat dari khotbah itu urusan Tuhan, tetapi urusan saudara adalah dedikasikan diri, baktikan diri saudara untuk menyampaikan kebenaran. Ini yang ke-9, seorang pengkhotbah, seorang yang berkomitmen untuk terus belajar. Sore saya buka, sore ya, agak siang tadi saya buka YouTube dan ada seorang penceramah dari non Islam itu, dalam ceramahnya dia buka sesi tanya jawab. Lalu ada seorang yang bertanya begini, bukan bertanya tetapi memberikan pernyataan sebelum bertanya. Dia berkata, Pak, saya bingung Bapak ini, dimanapun Bapak ceramah, kapanpun Bapak ceramah, ya ceramah Bapak ya itu saja, tidak ada yang lain. Apakah Bapak bisa menggali lebih dalam, lebih luas dari suci? Hanya itu saja. Di kelompok semesta. Tetapi di itu juga begitu. Ya, pendeta yang kekurangan bahan, khotbahnya ya itu saja gitu loh. Maka supaya khotbahnya jangan itu saja, topiknya jangan itu saja, maka kita belajar, ya tekunlah belajar dan setia untuk membaca Alkitab. Nah, jadi saudara, ini 9 kualifikasi sementara yang saya dapatkan untuk seorang pengkhotbah, dan saya harap ke-9-9-nya ini itu terpenuhi oleh saudara. Ya. Tangan yang saya temukan dari buku-buku yang saya dapatkan itu ada 8 ya jenis khotbah. Ada satu lagi yang sementara saya ya, bagaimana nanti saya akan merumuskan ini, tapi ini saya temukan di 8. Itu nanti saya bacakan. Ya, ada yang namanya khotbah topikal fixing. Namanya khotbah tafsir atau expository teaching. Ada yang namanya khotbah tekstual atau textual teaching. Yang namanya khotbah riwayat hidup.
Ya, biografi preaching. Ya, yang namanya khotbah sejarah. Peristiwa-peristiwa dalam Alkitab itu dipelajari, kemudian menjadi sebuah khotbah, dan itu yang namanya historical preaching. Ya, khotbah yang ketika kita membaca sebuah top Alkitab, dia komentari dari ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, dan seterusnya. Dan saya akan untuk khotbah ini tidak pakai saudara. Ya, mungkin saya akan sampaikan alasan-alasannya. Tetapi khotbah ini sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, karena ya, sudah itu coba di situ. Kemudian ada yang namanya testimoni preaching, kesaksian. Jadi dia naik di mimbar, dia baca satu ayat, lalu selanjutnya ya yang dia ceritakan kepada jemaat itu adalah pengalaman hidupnya sama dengan Tuhan. Satu pengalaman ke pengalaman lain, lalu seterusnya. Nah, itu yang diceritakan kepada kita. Ya, seperti satu contoh di Indonesia itu ya pendeta Pari Haji itu. Ya, sangat jarang saya temukan khotbahnya itu yang menggali Alkitab itu secara benar, tetapi yang diceritakan kepada jemaat, yang ditulis di dia punya buletin gereja itu adalah pengalaman dia naik ke surga, di neraka dan seterusnya. Itu namanya khotbah kesaksian atau testimoni preaching. Ya. Khotbah seperti ini kalau satu kali kita dengar ya bagus ya, tetapi kalau sudah kedua kali itu lagi ya itu tadi hanya di ceramah seorang kiai. Itu yang berikut adalah khotbah ilmiah atau knowledge preaching. Ya. Ada yang mengikuti saya di hari ya hari Jumat kemarin itu. Nah, di situ ada satu contoh konkret tentang khotbah ilmiah itu. Bagaimana sebuah ayat Alkitab itu saya selidiki, saya gali, kemudian saya kaitkan dengan ilmu apologetika. Ilmu apologetika. Nah, itu satu contoh konkret tentang khotbah ilmiah. Jadi saya gali sebuah bagian Alkitab, lalu poin-poin yang ada di dalamnya itu saya kaitkan secara langsung dengan teori-teori yang ada di dalam uh, nanti dengan umpamanya bagaimana seorang guru menyampaikan materi-materinya di dalam seorang Kristen dalam Alkitab. Ujian yang dibicarakan itu jelas banyak di dalam Alkitab khususnya tentang pemimpinan Kristen. Jadi satu bagian Alkitab digali, lalu poin-poin yang didapatkan itu dikaitkan secara langsung dengan satu disiplin ilmu. Nah, apa yang sekarang saya sedang amati itu kita jawab. Ya, isi. Jadi, ya, lalu menjawab. Teman ditanya lagi, dijawab lagi. Nah, itu sekarang saya sedang mencoba untuk memutuskan khotbah itu dan mungkin akan di bagian apa di waktu-waktu yang akan datang akan menjadi satu teori. Tetapi apakah teori itu bisa ya itu nanti dari hasil. Jadi yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu adalah itu yang berotoritas. Seringkali kita dengar pernyataan yang luar biasa, memberkati, penuh urapan. Ini saya mendapatkan topik ini waktu saya masih punya sekolah dulu, kelas reguler. Lalu di dalam kelas itu ada seorang
mahasiswa bertanya, Pak, apa sih menurut Bapak khotbah yang berotoritas itu? Itu memang dan diajukan kepada saya. Saya berkata kepada mahasiswa itu, saya minta maaf karena ini baru dan saya belum ada stok itu jawabnya. Tetapi minggu depan saya akan mulai kelas dengan pertanyaan ini. Jadi 1 minggu itu saya pulang dengan dari mahasiswa, lalu sampai di rumah saya pelajari apa yang dimaksud dengan khotbah yang berotoritas. Bagaimana supaya khotbah kita itu berotoritas, memiliki pengaruh, memiliki wibawa di depan jemaat. Bahwa khotbah itu harus memuliakan. Ini saya harap saudara bisa menangkap ya apa yang kita pelajari perkata saya ini. Karena sekarang ini terlalu banyak pendeta-pendeta yang berani untuk mencuri kemuliaan. Ini bukan lagi dipakai untuk tempat memuliakan Allah, tetapi mimbar dipakai sebagai panggung untuk mendapatkan kehormatan dari saudara harus memiliki tujuan ini. Ya, di atas tadi saya sudah sebutkan itu si Yesus apa yang berpusat kepada Kristus. Polos yang saya bahas hari Jumat kemarin itu. Kenapa dia begitu berguna bagi jemaat itu? Karena dikatakan tidak jemu-jemunya membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, ini perlu saudara di dalam sebuah khotbah itu bahwa saya berkhotbah untuk memperkenalkan Yesus karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang berkuasa untuk menyelamatkan orang-orang dosa dan menyelamatkannya dari kekal. Ini penting saudara karena ketuhanan Yesus yang begitu kuat di dalam Alkitab itu mulai terus ya digrogi oleh pandangan-pandangan pribadi dari pengkhotbah-pengkhotbah yang terkenal di dunia di Indonesia. Ya, mereka menyangkal tentang ketuhanan Yesus. Ingat kelas kita tentang Tritunggal ya. Saya sudah buktikan dari ayat Alkitab bahwa Yesus itu setara dengan Bapa oleh karena semua yang dimiliki oleh Bapa baik pribadi, sifat dan karya itu semua dilakukan oleh Yesus. Dan jangan sampai sudah datang di atas mimbar dan meragukan ketuhanan Yesus. Itu saya akan menjadi pengajar yang gagal kalau punya murid yang akhirnya mengajarkan bahwa Yesus lebih tadi. Nah, yang ketiga khotbah yang berdasarkan firman Allah. Tapi firman Allah di sini saya nanti di dalam expository preaching itu saya memperlihatkan bahwa yang dimaksud dengan berdasarkan Alkitab itu tidak hanya dibutuhkan oleh semua kitab-kitab dalam Alkitab, tetapi yang paling penting adalah berdasar kepada sebuah nats. Nah, berdasarkan sebuah nats. Ya, nanti saya akan buktikan itu di dalam praktek nanti. Ya, banyak hal yang memang banyak ayat dalam kitab, tetapi mengabaikan pentingnya nats, pentingnya konteks. Nah, karena itu maka khotbah yang berotoritas adalah khotbah yang berdasar kepada Alkitab, tetapi khususnya kepada nats, ya, dengan segala konteksnya. Khotbah yang berotoritas adalah khotbah yang diiluminasi dan digerakkan oleh Roh Kudus. Sudah lupa betapa pintar, betapa hebat pun kita sebagai seorang orator, sebagai seorang penceramah, kalau khotbah kita itu kami dan tidak digerakkan oleh Roh Kudus, maka khotbah itu adalah khotbah yang kering, yang tidak akan menyentuh jiwa-jiwa, ya.
Tapi kalau khotbah kita itu diiluminasi dan digerakkan oleh Kudus, betapa sederhana pun saudara berbicara di atas mimbar, ya tidak seperti pendeta-pendeta bintang-bintang panggung itu. Saudara hanya berbicara sederhana, ya, tetapi karena diiluminasi, digerakkan oleh Roh Kudus, maka apa yang saudara sampaikan itu akan menjadi berkat bagi jemaat yang mendengarkan saudara. Ya, jadi ketergantungan kepada Roh Kudus. Yang berotoritas adalah hukum yang berdasar kepada konten yang baik. Yesus berkata kepada Yesus berkata kepada murid-muridnya, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus berkata kepada, ya, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Yesus. Apa yang kau dengar daripadaku, apa yang kau pelajari daripadaku, apa yang kau lihat padaku. Nah, apa yang kau lihat padaku, itu bicara tentang yang kita semua. Seorang pendeta tidak hanya didengar, tetapi seorang pendeta itu di sebenarnya adalah khotbah saudara, sama juga seperti saya. Jadi kami itu maka kita mesti menjaga kehidupan kita sebaik mungkin, sebenar mungkin, supaya bukan hanya khotbah kita yang didengar oleh jemaat, tetapi kehidupan kita. Nah ini memang pergumulan saudara-saudara ya. Tidak ada orang yang sempurna, dan karena itu jangan sempurna baru berdiri di atas mimbar. Ya, hanya sekarang ini, dan kalau dipercayakan Tuhan untuk berbicara, maka bicaralah. Tapi ingat bahwa kita bertanggung jawab atas kehidupan kita, supaya melakukan kita jemaat di satu kutip di dalam ilmu berkhotbah itu berkata begini, what you are, speak louder than what you are saying. What you are itu keberadaan dirimu cara lebih keras daripada apa yang kau katakan. Saya ingat terus kata-kata itu ketika pertama kali, ya mulai dari pertama kali dinyatakan oleh dosen saya di dalam kelas itu, saya ingat terus ya bahwa saya tidak hanya dengan kata-kata, tetapi saya harus dengan, ya memang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan, tetapi kita harus berusaha untuk menutupi dan jangan sampai kita dengan sengaja melakukan hal-hal yang tidak pantas di mata jemaat. Khotbah yang berotoritas adalah khotbah yang jawab untuk jemaat. Jemaat itu punya kebutuhan rohani, jemaat itu punya kebutuhan jiwa, jemaat itu punya kebutuhan tubuh seperti ekonomi, seperti kesehatan. Nah, banyak gereja-gereja yang begitu concern dengan kebutuhan jemaat secara ekonomi. Ya, dilakukan secara khusus. Tetapi jemaat, pendeta-pendeta, pengkhotbah kadang-kadang lalai bahwa jemaat ini membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengajaran yang benar. Sekarang mesti sadar ini bahwa jemaat yang datang adalah jemaat yang punya pikiran, jemaat yang punya jiwa, dan kita bekerja untuk juga secara jiwa. Ya. Saya membina satu tim pelayanan ke penjara-penjara. Pengkhotbahnya itu ya tidak lebih dari 10, tapi Jabodetabek itu dilayani penjara itu lebih dari 10. Dan itu sampai setiap hari mereka bergilir. Ya, termasuk saya juga kadang-kadang untuk berkhotbah di penjara. Nah, saya ditanya sama pengkhotbah karena banyak yang lulusan dari penjara juga. Ya, nah, jangan saudara menganggap orang penjara itu orang-orang bodoh. Orang penjara itu adalah orang-orang pintar. Ya, pejabat yang masuk penjara. Saya di Cipinang ketemu Jenderal Bintang 1. Di Cipinang juga saya bertemu
bekas komandan pengawal presiden. Nah, jadi ini orang-orang yang pintar, dan karena itu kalau kita melayani mereka, maka kita harus pertimbangkan pikiran mereka untuk kita berikan kepada mereka jawaban-jawaban dari Alkitab tentang kebutuhan intelektualnya itu. Nah, karena itu Paulus berkata begini, janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah mengerti kitab suci. Kalau kita berkata, hendaknya kiranya kasih itu melimpah dalam segala macam pengertian yang benar. Hendaknya melimpah di dalam segala macam pengetahuan yang benar. Nah, itu Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan ini kepada saudara untuk saudara melengkapi diri. Dan itu karena kita tidak hanya berhubungan dengan umum, ya. Yang penting mereka beribadah, yang penting mereka datang dengan iman dan berbakti kepada Tuhan, itu rohani. Tetapi jiwanya itu juga perlu kita kamu ketika kita berdiri di atas iman. Nah, kan itu sampaikan pengajaran-pengajaran yang dasar, yang sistematis, supaya jemaat dipuaskan secara jiwa. Nah, syukur-syukur kalau gereja saudara itu sudah mampu, ya, susah. Kalau kan dalam khotbah itu harus diarahkan bagaimana menjadi pekerja, bagaimana menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri. Karena kalau kita berkata, orang yang malas jangan diberi makan. Orang yang bekerja berhak untuk mendapat upah. Dan Yesus berkata, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu orang yang bekerja patut untuk mendapat upahnya. Jadi kita harus ajarkan kepada jemaat itu untuk mereka memberdayakan diri. Potensi apa yang ada di dalam diri mereka itu kita pasang, kita bina, ya, ada tim-tim yang kemudian membina mereka secara teknis, siap untuk menghidupi diri sendiri. Yang otoritas adalah khotbah yang menjawab kebutuhan. Nah, khotbah yang otoritas, khotbah yang diteguhkan dengan mujizat. Jadi firman Allah disampaikan dan mujizat terjadi, itu akan membuat khotbah itu berwibawa, berotoritas. Cuma, saudara-saudara, terjadi atau tidak terjadinya mujizat itu bukan tergantung saudara dan saya, bukan tergantung pengkhotbah, bukan tergantung pendeta. Itu sepenuhnya ada di dalam otoritas dan kehendak dari Allah yang kita layani itu sendiri. Jadi sampaikan saja firman, yakinkan semua jemaat bahwa apapun masalah, apapun persoalan, Tuhan sanggup untuk menjawabnya, kan itu percaya. Dan soal terjadi atau tidak terjadi mujizat, itu adalah otoritasnya. Nah, jadi yang ketujuh ini saudara tidak bisa programkan, ya? Tidak bisa dilatih, tidak bisa dikembangkan. Karena ini seperti terjadi atas kedaulatan Tuhan. Tetapi yang 1 sampai 6 itu mutlak saudara kembangkan di dalam diri, sehingga khotbah-khotbah saudara itu menjadi khotbah yang oke, Bapak Ibu. Sampai di sini dulu. Ada 3 slide yang saya sudah sampaikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau komentar. Ya, silakan. Saya beri kesempatan untuk mengomentari 3 slide itu pada poin mana yang mau dikomentari. Cek gelombang, saudara saya cek gelombang. Apakah suara saya terdengar? Kadang timbul tenggelam, Pak Daniel. Nah, ini yang saya nggak tahu nih Pak Roni ya. Ini saya juga dapat keluhan dari beberapa teman itu ya. Kenapa? Saya pernah coba gini Pak Roni ya. Saya pernah rekam sendiri.
Lalu saya putar di sini, kalau direkam diputar stabil ya. Iya, Pak Daniel. Ini juga tadi, ini barusan bagus, Pak Daniel. Barusan juga bagus. Barusan Awal-awal bagus juga ya. bagus. Iya. Ya, nanti kalau dapat teorinya Pak, tolong saya dibimbing ya, karena saya juga tidak puas kalau suara saya ada yang bilang begini, suara Bapak lari-lari katanya gitu. Nah, ini di luar kemampuan saya Bapak Ibu. Jadi tolong kalau ada yang tahu teori itu. Nah, ini gimana Ini sekarang bagus, Pak Pak Roni? Daniel. Ini bagus banget, Pak Daniel. Bagus ya? Iya. Oh ya. Saya rubah posisi mic-nya. Ya, mudah-mudahan lebih enak. Oke, Ya, Pak. mungkin Pak Tampunan barangkali mau dikomentari Pak Ya, Pak. Sutrisno, please. Dari saya dulu ya, boleh ya, Pak? Silakan. Ya, ini jenis-jenis khotbah, Pak. Dari 1 sampai 8 ini, yang saya pertanyakan apakah ini mempunyai bobot teologinya sama. Terus yang kedua, bobot kebenarannya juga apakah sama. Yang ketiga, boleh nggak di-mix gitu ya, Pak? Misalnya topik, habis itu ada masuk kesaksian, gitu ya. Ya, Di-mix gitu ya, boleh nggak? Itu dulu, Pak, itu dulu. ya oke. Jadi kecuali khotbah kesaksian dan komentar tadi itu saya katakan itu bobot teologianya sangat rendah. Ya, tetapi yang 1 sampai berapa tuh? 1 sampai 6 ya. 1 sampai 6 itu bobot teologianya sangat kuat kalau mampu ya, kalau mampu ya. Ya, tetapi secara asumsi bahwa kalau masing-masing jenis khotbah itu dikhotbahkan secara benar, maka dia punya kualitas teologi dan kualitas pengajaran yang sangat kuat. Ya. Nah, bisakah dicampur? Kalau kesaksian yang Bapak Tambunan tadi angkat itu, nanti di dalam khotbah itu memang perlu ada ilustrasi, ya, perlu ada contoh-contoh. Itu bisa kesaksian masuk sedikit. Tetapi yang saya katakan khotbah kesaksian tadi itu adalah dari awal sampai akhir didominasi oleh cerita-cerita hidupnya. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau di dalam khotbah topikal, di dalam khotbah tekstual, di dalam khotbah ekspositori, kesaksian itu tetap ada ruang di dalam, di sana, ya, tetap ada ruang di sana. Cuma porsinya yang berbeda. Nah, apakah khotbah topikal, khotbah tekstual, khotbah ekspositori bisa dicampur? Teorinya gini, Pak. Ya. Bisa enggak saksang itu dicampur dengan rendang? Begitu. Jadi sebenarnya jenis-jenis khotbah ini sama dengan bentuk-bentuk sajian di atas meja makan itu, Pak. Ya, Berarti kalau boleh-boleh sasang aja ya ya, Pak? sasang. Boleh-boleh aja gitu, Pak? Wah, bukan. Tidak mungkin Bapak bisa Harus mencampur spesifik. dalam satu mangkok ada sasang lalu ada rendang padang begitu kan. Ya. Kalau sasangnya satu mangkok sendiri, kalau rendang ya satu piring sendiri, kalau sop ya satu piring sendiri gitu. Jadi masing-masing punya cara membuatnya, bahan-bahannya dan rasanya sendiri-sendiri, Pak. Oke, Pak. Nah, kalau Bapak campur sasang dengan rendang, ya hilang rasanya, Pak. Hilang rasanya. Tidak jelas rasanya. Nah, itu maksud saya. Jadi khotbah topikal ya khotbah topikal saja. Khotbah tekstual ya tekstual saja. Ekspositori ya ekspositori saja. Nah, bagaimana itu? Nanti ya. Kita kan Ya, Pak. sedang Saya komentari sebentar ya, Pak. Ya, ini dulu saya pernah ikut persekutuan doa, Pak. Nah, dia khotbahnya adalah soal kesaksian terus tentang mukjizat, dan memang itu ya, dialami, Pak. Saya dapat terus, memang itu dialami. ya, Tapi firman Tuhannya itu sedikit yang diulas, tetapi yang lebih banyak kesaksian. ya, Sementara di sini kan yang berotoritas itu kan harus berdasarkan firman Allah gitu ya. ya, Nah, dia menggerakkan kesaksiannya adalah tentang mukjizat terus, Pak. ya, Terus ada lagi hal
eh, khotbah juga harus menceritakan tentang dosa dan akibatnya dan bagaimana eh, cara menanganinya gitu ya. Nah, itu kalau Ya, saya lihat di sini yang berotoritas itu adalah menjawab kebutuhan umat. Itu salah satunya, Pak. ya, Kalau lihat ini yang berotoritas ya, Pak. Di samping ya, khotbah yang harus berdasarkan firman Allah. Kemudian kan, nah ini yang lebih dekat itu di poin 7, khotbah berotoritas diteguhkan Allah dengan mukjizat, gitu ya Pak. Diteguhkan dengan mukjizat. Nah itu yang tentang kesaksian tadi Pak. ya. Nah pertanyaannya berikut adalah bagaimana khotbah yang digerakkan Roh Kudus Pak? Kadang-kadang kan kita mempersiapkan diri itu uh, ya uh, kontekstual gitu ya Pak. Ya. Nah sementara mungkin itu tidak digerakkan Roh Kudus. Bagaimana itu Pak? Bisa benar nggak? Atau di pantas nggak gitu ya? Disuguhkan itu Pak? Begini, yang saya maksud dengan digerakkan Roh Kudus di gini, Pak. Jadi ketika Bapak sedang berinteraksi dengan sebuah nats, gitu ya. Jangan Hmm. dulu berinteraksi dengan jemaat ya. Berinteraksi dengan sebuah nats. Pada awalnya Bapak begitu sulit untuk memahami apa maksud ayat itu. Ya. Tetapi kemudian pada satu momen tertentu tiba-tiba singkap apa yang dimaksud oleh ayat itu. Nah, Oh, itu yang saya maksud oh, diiluminasi oleh Roh Kudus. Ya, oh, satu. oke, ya, ya, baik. Yang kedua, contoh ini pengalaman saya. Saya pernah ke Bali G, Pak. Ya, di Bali G itu kami oleh ketua tim kami itu diutus ke eh, berbagai tempat lah. Ya, seberapa kami ada 5 ya diutus ke 5 tempat. Nah, saya diutus ke satu tempat yang memang bagi saya sangat asing sekali. Misi jemaatnya saya nggak tahu, pendetanya pun saya nggak tahu. Pokoknya saya diberitakan tadinya tunggu nanti ada jemputan datang dan Bapak out di sana. Sehingga saya tidak ada bayangan, Pak. Saya nggak ada bayangan sama sekali apa yang saya mau khotbahkan untuk jemaat itu. Saya Hmm. siapkan 3 khotbah. Saya siapkan 3 khotbah. Dari penginapan menuju ke tempat ibadah itu bergumul. Mana dari 3 ini? Sampai di rumah ibadah itu terus bergumul. Puji-pujian dinaikkan, bergumul. Belum pasti Pak dari tiga khotbah ini mana yang saya mau sampaikan. Sehingga saya sempat stres. Tuhan ini gimana ini? Ya. Tetapi apalagi ketika pujian mau menyambut firman Tuhan sudah dimulai, Pak. Aduh, saya itu betul-betul mana dari 3 ini yang saya mau sampaikan Tuhan. Belum pasti. Baru masuk ketika ditunjuk seorang ibu berdoa untuk firman Tuhan. Di dalam doanya itu, baru saya tahu apa yang jemaat itu rindukan. Dan satu dari 3 ini kemudian menjadi fix untuk saya sampaikan. Nah, jadi khotbah seperti itu menurut saya digerakkan oleh Roh Kudus karena saya sudah punya persiapan tetapi belum jelas mana yang saya sampaikan. Nanti di apa terakhir lah ya, detik-detik terakhir baru Tuhan tunjukkan ini yang kamu sampaikan kepada. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa ya khotbah yang digerakkan oleh Roh Kudus itu kadang-kadang ketika kita sudah berdiri di atas mimbar ya sudah siap apa yang disampaikan alur pikir sudah jelas. Tetapi tiba-tiba ada ayat-ayat yang muncul yang spesifik diingatkan Roh Kudus untuk kita tempelkan ya kita yang istilahnya tempel ya sama dimasukkan ke dalam poin di mana kita sedang berkhotbah itu. Nah, jadi itu banyak sekali saya alami itu, Pak. Jadi ada ayat-ayat yang kemudian muncul di atas mimbar sementara saya tapi jadi khotbah yang sana sini ya ayat yang muncul itu untuk memperkuat uh, apa yang saya sedang khotbahkan itu jadi tiga pengalaman itu yang saya maksudkan dengan khotbah yang diiluminasi dan digerakkan oleh saya kira itu Pak ya Terima kasih Pak. ya yang lainnya barangkali seterusnya barangkali ada yang mau dikomentari Pak Julius.
Ya, mungkin sedikit lagi Pak. Maaf Pak. Oke, silakan Pak Tapon. Cuma begini Pak Tapon, dan minta maaf nih, kamera Bapak diturunin dikit. Bapak sepotong kepala doang yang kelihatan. Mantap. Ya Pak. Oke. Saya lihat begini ya Pak. Pengkhotbah-pengkhotbah yang sudah kawakan gitu ya. Ya, Kawakan dia sepertinya enggak itu ya, enggak sistematis mengambil ayat-ayatnya ya. Dia enggak ya, sistematis, dia comot sana, comot sini. Sementara Pak Daniel pernah pesan bahwa jangan sampai memperkosa ayat atau memutilasi gitu ya. ya. Nah, apakah itu juga dianggap lumrah ya Pak? Ini yang pendeta-pendeta besar ya Pak. Kalau saya lihat ya hanya topikal gitu ya. Jadi ayat Ya, itu bisa campur-campur, bisa ke ya, perjanjian lama, bisa perjanjian baru. ya, Dia udah piawai memang Pak, udah piawai. Tapi secara khotbah gitu ya, apakah itu memang ya termasuk juga memenuhi kebutuhan gitu ya untuk jemaat? ya, Kalau menurut saya sih oke, kalau aku sih oke aja Pak, karena dia udah piawai ya. ya. Oke Pak. Tanggapan saya gini Pak. Satu, Alkitab berkata bagaimanapun firman itu disampaikan, firman itu akan mencapai tujuannya sendiri. Iya kan? Oh iya. Entah dengan maksud baik, entah dengan maksud jahat, pokoknya firman disampaikan, firman itu akan mencapai tujuannya sendiri. Nah, jadi seorang pengkhotbah ya kita percaya apa yang disampaikan pasti akan diberkati Tuhan. Tetapi begini Pak, kalau Bapak itu buka lapo, saya lagi-lagi kelap lagi Pak, jangan bosan dengan lapo ini ya. Oke Pak. Kalau Bapak mau bikin sambalnya Batak gitu, saya bukan sambalnya Batak, sambal Batak di lapo itu. Bisakah Bapak membuatnya dengan resep sambal Manado dan sambal baladonya Padang? Kalau secara ciri khas ya enggak Pak ya. Nah, Secara itulah. ciri khas enggak. Iya. Begitu Bapak mencampur aduk sambal balado dan sambal rica-rica dari Manado dengan sambal Batak itu, maka hilanglah rasa sambalnya Batak itu. Nah, itu yang tidak, makanya perlu dilihat itu Pak, jenis-jenis khotbah itu di situ. Ini dari situ. Kalau kita sudah tahu bahwa cirinya topikal itu begini, cirinya tekstual itu begini, cirinya ekspositor begini, ya jangan semena-mena untuk mencampur aduk Pak. Walaupun sambal tadi itu ya rasanya tetap pedas ya kan. Kemudian secara ilmu kuliner Bapak melanggar. Jadi karena itu ikuti dengan tekun apa yang saya akan sampaikan ini supaya, dan itu yang menjadi kerinduan saya Pak. Mengapa saya terhubung dengan ini? Karena apa yang saya dapat dari pengkhotbah yang Bapak dan kawakan itu. Mereka seenaknya di atas mimbar berbicara dan mereka berbicara tidak seperti maksud dari ayat itu. Itu. Berarti saya kasih contoh-contoh. Atau saya kasih contoh sekaligus Pak. Mazmur 91. Mazmur 91. Di mana ayatnya yang penyakit sampar tidak akan mengenal Pak. kepada dia. Dia itu berapa Pak? Kemudian ayat 91 ayat 3 Pak. Kalau soal penyakit sampar. Ayat Sama 10. Ayat 10 ayat dulu. 6. Ayat 10. Ayat 10 dulu Pak. Oh, ya, Mazmur Ya. 91 ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Iya. Nah, ini ayat Pak. Waktu corona lagi muncul-munculnya itu, ada seorang pendeta yang Bapak tadi bilang kawakan itu berdiri di satu jalan besar, kemudian disoting dan dia katakan ini, saudara-saudara jangan takut menghadapi corona karena Alkitab menjanjikan kepada saudara malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, ya itu bagi orang-orang yang
memang dalam situasi yang lagi tegang, ya Tuhan ayat ini, ya toh, ayat ini menguatkan seperti tadi Bapak bilang, ya. Dan yang saya katakan, bagaimanapun firman itu disampaikan, dia akan mencapai kehendaknya. Tetapi apakah ayat ini berlaku secara otomatis atau berlaku secara general? Itu tidak begitu Pak konteksnya. Karena konteksnya dikatakan dalam ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, jadi orang-orang yang tidak akan kena malapetaka dan pula tadi itu adalah orang-orang yang duduk di dalam lindungan Tuhan, yang menjadikan Tuhan itu sebagai apa itu? Tempat bernaung. Kondisional, Pak. Kondisional. Kondisional. Jadi ayat 10 itu akan terjadi kalau terpenuhi ayat 1, 2. Dan ada beberapa syarat-syarat yang diminta di dalamnya. Ya kan, gitu Pak. Jadi 14-nya, Pak. Nah, Hatinya melekat kepadaku, Pak. Baru dia, ya itu dia. aku akan meluputkannya. Iya. Kan ayat 10 itu tidak bisa berdiri sendiri, Pak, ya kan? Ayat 10 tidak bisa berdiri sendiri. Ayat 10 itu harus terkait dengan ayat 1 dan 2, ayat 14. Nah, itu yang saya maksudkan tadi, Pak. Jadi, ketika itu sudah sangat piawai di atas panggung, mereka menguasai situasi. Tapi ketika mereka berinteraksi secara salah dengan nats yang mereka baca, itu yang menjadi pergumulan saya, sehingga saya terus-menerus untuk bergumul di pelajaran ini. Dan saya mau nanti Pak Tambunan tidak lagi mencontoh yang pendeta-pendeta kawakan itu, tetapi menerapkan teori ini secara benar, supaya apa yang Bapak sampaikan itu betul-betul. Contoh lain, di dalam pasal 28 itu kan, bahwa naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor, diberkati bukan dikutuk. Kalau disampaikan itu kan membesarkan hati jemaat. Orang yang dalam keadaan yang masalah tekanan hidup, ketika dia mendengarkan ayat itu akan girang, ya, akan besar artinya. Tapi ayat itu Pak mengikuti frase di atasnya di ayat 1 dan 2. Ayat 1 kalau tidak salah. Apabila engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman yang kau sampaikan kepadamu melalui hambaku Musa pada hari ini. Nah itu Pak. Ya. Jadi tidak bisa kita mau seenaknya berbicara kepada jemaat itu dengan kepiawaian, dengan keahlian orasi kita. Tidak bisa Pak. Harus yang pertama itu adalah khotbah itu dasar kepada kitab suci. Nah, berdasar kitab suci itu bukan di cungkil-cungkil ayatnya itu Pak, tetapi berdasar kepada konteks di mana ayat itu berada. Ya Pak. Jadi kepiawaian itu modal besar, ya, modal besar. Tetapi modal besar itu akan lebih dahsyat kalau ditunjang dengan cara pengkajian Alkitab yang benar dan penyampaiannya secara sistematis. Nanti di dalam Hotback Expository kita akan lebih dalam. Oke Pak Tambunan, saya kira itu dulu. Ya, kita doakan saja supaya mereka yang piawai tadi itu terus diberkati Tuhan, dipakai Tuhan, dan supaya mereka sadar ya bahwa mereka bertanggung jawab kepada firman itu sendiri dan kepada Tuhan. Ya. Yang lain Bapak Ibu. Pak Yudius dari Sabah, bagaimana, ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke Hotback Expository? Setakat ini belum ada, Pak. Oke, tapi paham ya apa yang saya maksud ya? Paham, Pak. Paham. Oh, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita sudah masuk di dalam poin yang inti yang saya mau sampaikan kepada kita.
khotbah ekspositori. Ya. Apa itu khotbah ekspositori? Ini saya kutip dari bukunya Haddon Robertson yang berjudul Biblical Preaching, halaman yang ke-20. Ya, berkata begini. Khotbah ekspositori adalah komunikasi atas suatu konsep Alkitabiah. Ya, komunikasi atas suatu konsep Alkitabiah yang diperoleh dan ditransmisikan melalui satu studi historis, melalui studi gramatikal, melalui studi sastra atas satu perikop berdasarkan konteksnya, ya, yang pertama-tama diterapkan oleh Roh Kudus kepada pribadi atau pengalaman pengkhotbahnya, kemudian melalui pengkhotbahnya disampaikan kepada pendengarnya. Nah, jadi itu definisi yang saya ambil langsung dari buku itu. Nah, tapi dari definisi ini ada beberapa poin yang saya perlu uraikan satu demi satu. Dari definisi tersebut, dapat beberapa kata kunci yang merupakan aspek yang harus diperhatikan. Kita analisis definisi di atas. Yang pertama adalah konsep Alkitabiah. Ya, konsep Alkitabiah. Saya kontraskan dalam kurung, bukan konsep pribadi. Ini, Pak. Jadi kita tidak boleh membangun konsep di dalam khotbah itu yang bersumber dari diri kita sendiri, yang bersumber dari buku, tetapi kita harus membangun konsep itu berdasarkan nats yang kita baca. Tadi pagi saya dengar sebuah khotbah yang konsep khotbahnya itu didapatkan melalui pengalaman anaknya. Baru pengalaman anak itu diceritakan panjang lebar, kemudian dia ayat untuk mendukung konsep itu. Nah, ini bahaya. Oleh karena itu, maka khotbah ekspositori itu mengharuskan kita untuk menemukan dari dalam nats yang kita baca itu konsep apa, gagasan apa yang terdapat di sana. Nah, yang berikut adalah studi historis. Kita mempelajari latar belakang dari teks itu. Hubungannya dengan pasangnya atau hubungannya juga dengan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi munculnya nats itu. Ini perlu untuk saudara belajar latar belakang. Karena kesalahan banyak keluarga adalah membaca Alkitab itu dalam situasi Indonesia pada tahun 2023. Mereka lupa bahwa Alkitab itu khususnya Perjanjian Baru ditulis pada abad pertama. Ya, berkisar dari tahun 50-an sampai 90-an atau tahun 100. Nah, jadi sudah berapa tahun jaraknya antara Alkitab itu ditulis dengan kita sekarang ini? Minimal sudah 20 tahun. Nah, studi gramatika. Ini. Bahasa. Ini Pak, hubungan antar setiap kata di dalam kalimat, hubungan antar kalimat, ya toh? Makanya sebuah perikop itu tidak boleh kita potong-potong sesuka hati, oleh karena di dalam satu bagian Alkitab itu hubungan gramatikal antar satu kata dengan kata lain, antar satu frasa dan frasa yang lain, kalimat dengan kalimat yang lain dalam satu paragraf itu jelas keterkaitannya. Untuk sedalam ini, maka beli buku saya Fenomen Mengenali Alkitab itu. Nah, itu yang akan menolong saudara untuk itu. Nah, yang kemudian adalah studi kesusastraan. Ini sastra. Ya, narasi, ya bagian Alkitab yang saya baca ini, apakah dia narasi, apakah dia puisi, apakah dia
nubuat atau perumpamaan. Dari peserta BBCO ya tentang kelas biologi itu, dia bertanya kepada saya dengan Kidung Agung, apakah layak untuk disebut sebagai firman Allah karena bahasa yang dipakai di sana adalah bahasa-bahasa yang vulgar gitu. Itu menurut kalimat pertanyaannya dia itu. Nah, jadi di dalam kita membaca sebuah teks Alkitab itu perlu kita perhatikan sastranya. Kalau dia puisi, ya cara penafsirannya tertentu. Kalau dia narasi, cara penafsirannya tertentu pula. Nah, jadi tidak serta-merta kita melakukan satu sistem penafsiran untuk semua teks Alkitab, karena teks Alkitab itu terdiri dari beberapa jenis sastra, ya. Di dalam istilah yang itu genre, ya, gender, misalnya genre, tapi gendernya itu macam-macam. Kemudian yang disebutkan di dalam tadi itu adalah perikop. Itu bagian yang kita gumuli itu apa yang terdapat di dalam perikop atau dalam nats itu. Itu harus menjadi dasar, menjadi batas. Jangan sampai kita memaknai perikop itu dengan perikop-perikop yang lain di dalam Alkitab. Ini yang kacau, Pak. Ya, kita belum memaknai perikop itu, tapi kita sudah lari ke perikop yang lain. Jadi ada teman kita dari divisio yang membawa morning blessing itu. Awalnya saya senang, ya, karena dia ambil dari satu bagian Alkitab dan awal-awalnya dia fokus dengan bagian itu, ya. Dia enggak lama, dia pindah ke pasal lain di dalam kitab yang sama. Nah, saya periksa kedua pasal itu berbeda sekali, Pak, isinya. 1 Korintus pasal 3 dan 1 Korintus pasal 13 itu beda sekali isinya, Pak. Nah, jadi karena itu maka konsistory itu dia tidak mengizinkan kita untuk memaknai sebuah perikop dengan bagian dari perikop-perikop yang lain di dalam Alkitab. Itu yang tadi saya sudah gambarkan dengan sambal Batak itu tidak bisa kita campur adukan dengan sambalnya Padang atau sambalnya Manado karena punya ciri khas dan punya bahan-bahan yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian perikop-perikop dalam Alkitab itu ada penekanan-penekanan yang spesifik dibandingkan dengan perikop-perikop yang lain. Nah, oleh karena itu maka seorang pengkhotbah ekspositori mutlak untuk membatasi diri, ya, membatasi diri di dalam sebuah bagian Alkitab yang dia sedang tentang apa itu, ya. Nah, konteks itu di yang lain di dalam definisi itu karena konteks. Bahwa seorang penafsir, seorang pengkhotbah itu harus memaknai sebuah kata atau bagian dari teks yang dia sedang baca itu di dalam hubungannya dengan bagian-bagian sebelum dan sesudahnya. Nah, seperti saya sudah contohkan tadi, Pak, dari 1 Mazmur 91 tadi itu. Itu tidak bisa kita maknai terlepas dari ayat 1-2, ayat 14. Dan ada lagi beberapa ayat di dalamnya itu. Maka bahaya kalau sebuah ayat itu dicongkel dari konteksnya, lalu kita bebas untuk memberi arti. Ya, inilah yang menjadi teguran saya karena ada banyak pengkhotbah yang ketika dia mengambil sebuah ayat dari satu perikop, dan dia mencari kebenaran secara filosofis, mencari kebenaran secara empiris, kesaksiannya tadi itu, Pak. Nah, itu. Jadi bahaya sekali kalau satu ayat Alkitab itu kita lepaskan dari konteksnya, lalu kita beri makna secara filsafat atau secara ilmu pengetahuan, lalu juga secara
pengalaman hidup. Itu sangat berbahaya. Makanya Adam Robinson mengatakan tadi bahwa konsep itu harus dari Alkitab, kita harus melakukan studi historis, studi gramatika, studi sastra, lalu kemudian kita harus terbatas di dalam satu bagian Alkitab tertentu. Kemudian kita harus melihat konteks dari yang kita sebut. Yang sering dengan khotbah saya di BBCO, saya kira sudah mulai semakin jelas ini apa yang saya katakan ini ya, karena khotbah saya di BBCO itu tidak kemana-mana ya, berdasar kepada teks dan terbatas di dalam teks itu. Definisi dan penguraian dari definisi itu yang berbicara tentang khotbah ekspositori. Nah, syarat untuk menjadi seorang pengkhotbah ekspositor atau ekspositori, seorang ekspositor lahir baru ya, saya ulang lagi lahir baru, karena sekali lagi bahwa kita tidak mungkin bisa memahami sebuah nats yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu kalau kita tidak dibantu oleh Roh Kudus untuk memahaminya. Karena itu maka orang Kristen yang sudah betul-betul rohani, ya, supaya bukan filsafatnya yang mendominasi, tetapi kerohaniannya. Nah, kita perlukan Roh Kudus. Kita merupakan karya dari Roh Kudus. Karena itu hanya Roh Kudus yang sanggup mengungkapkan seluruh maksud di dalamnya dengan sempurna. Seorang ekspositor harus selalu dengan rendah hati memohon bimbingan. Yang mempercayai bahwa Alkitab itu memiliki sifat ilahi dan sifat insani. Di dalam ilmu tafsir itu saya sudah bahas itu di BBCO, ya, bahwa bagian-bagian Alkitab itu yang sejarah, ya, sejarah. Umpamanya bangsa Israel di Mesir, bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun 40 tahun lamanya. Nah, jadi itu merupakan sejarah yang kita tidak harus juga melakukan satu penelitian secara historis. Ya. Namanya zaitun, anggur. Ya. Itu adalah benda-benda yang historis. Sehingga kalau ada kitab yang menyatakan tentang pohon-pohon itu, ya, itu harus kita berjuang untuk memahami apa sih yang dimaksud. Apakah kaitannya pohon ini dengan bagian Alkitab ini? Jadi, kalau tidak, nanti kita terjebak di dalam penafsiran alegori, ya, penafsiran alegori yang terlalu banyak yang merusak kekristenan dan pertumbuhan iman orang Kristen oleh karena penafsiran yang alegori itu. Saudara kan pernah dengar pendeta Yakob Susabda, itu salah satu tenaga ahli dosen ahli di saat Malang sekarang ini, dan dia dulu adalah salah satu inti dari Stephen Tong. Kata bahwa orang-orang yang menafsirkan Alkitab itu secara alegori, tanpa sadar dia mencabut ayat itu dari akar sejarahnya. Seolah-olah ayat itu atau cerita-cerita itu tidak punya sejarah, tidak punya akar. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai saudara terjebak dengan penafsiran alegori. Karena itu maka kita harus sadar bahwa Alkitab itu selain dia bersifat rohani, ilahi, dia juga ada fakta-fakta sejarah. Sungai Yordan umpamanya, ya. Jadi jangan saudara pikir Sungai Yordan itu melambangkan apa. Laut Mati melambangkan, Laut Tiberias melambangkan apa, gitu ya. Ya, jadi itu harus dikaji secara historis. Seorang pengkhotbah ekspositori
memiliki kemampuan untuk menggunakan alat-alat eksposisi secara baik. Satu hermeneutik. Nah, di dalam hermeneutik itu ada bahasa Ibrani, ada bahasa Yunani. Ya, saudara sampai ke situ ya jangan frustasi ya, tetapi bahwa saudara tanggung jawab untuk menggali Alkitab itu sampai ke akar katanya, bahasa aslinya, itu prinsip. Nah, secara praktek di dalam pelayanan saudara, itu bisa dibantu dengan berbagai versi terjemahan. Ya, Pak Tambunan, saya pernah dulu interaksi juga dengan teman, teman saya juga Tambunan juga, dari Mantunan. Lalu kami berdiskusi tentang satu bagian Alkitab, lalu kata begini, ketika saya baca dari bahasa Batak itu bilang lebih tegas katanya. Nah, jadi saudara bisa menggunakan alat-alat itu dengan membaca versi-versi Alkitab, ya, baik di dalam bahasa asli, bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang berapa macam itu. Kita penting untuk membaca di dalam bahasa saudara, ya, karena masing-masing terjemahan itu punya kosakata yang berbeda-beda, dan dengan kosakata yang berbeda-beda itu bisa memunculkan satu pengertian yang lebih pas. Nah, jadi karena itu susah. Yang saya maksud mampu mempergunakan alat-alat penafsiran secara baik ini ya, ini strategi tadi itu. Nah, ini dapat ya, kalau saudara belum sampai di sini ya, poin 5 ini saudara ganti dengan membandingkan Alkitab yang saudara baca itu dengan terjemahan lain dari Alkitab itu. Nah, itu persyaratan yang saudara harus miliki. Nah, pentingnya khotbah ekspositori. Pentingnya penghargaan kepada khotbah dan pengkhotbah. Ya, saya melihat ada satu kenyataan sekarang ini, tiba-tiba seorang eksekutif, seorang pengusaha, serta jadi pengkhotbah sekarang ini di berbagai gereja dan di berbagai pelayanan. Oleh karena mereka beranggapan bahwa siapapun bisa jadi pembicara di atas mimbar. Akibat dari mereka melihat pengkhotbah yang berpredikat pendeta, berpredikat gembala sidang, tapi khotbahnya kalau gitu loh. Bilang saya mau bikin sambal ala Batak, tetapi yang jadi sambal ala Padang. Itu tidak berkuat untuk memahami prinsip-prinsip kualifikasi. Akhirnya orang menganggap, wah ternyata khotbah itu gampang saja. Apalagi saya yang sudah pejabat, apalagi saya yang sudah berpendidikan tinggi, saya bisa punya wawasan, punya pengetahuan itu untuk dijadikan sebagai modal di dalam khotbah. Nah, karena itu saudara bisa lihat, ya, satu video pendek yang sampai ke saya itu berkata begini, mungkin juga akan sampai ke Pak Saudara nantinya, atau sudah sampai. Dia berkata, gereja sekarang tidak beda dengan nightclub. Orang di dalamnya bernyanyi dengan berjingkrak-jingkrak. Sekarang kita ubahnya dengan motivator. Lalu dimunculkan di situ Mario Teguh. Karena khotbah-khotbahnya itu yang penting bisa menyemangati, yang penting bisa memotivasi, tidak perlu dipikirkan kaitannya dengan Alkitab, dengan Nats. Kata di dalam video itu, gereja sekarang tidak ubahnya dengan stand up comedy. Ya. Lucu, yang penting menghibur. Itu sebabnya saudara, pandangan orang tentang khotbah dan pengkhotbah sekarang itu, ya dalam komunitas saya agak rendah.
Nah, orang pikir tidak kurang ilmunya kok. Ya, itu tadi saya sampaikan ini bahwa khotbah itu punya ilmu. Pendeta itu punya ilmu kependetaan. Saudara mencari pembantu di rumah saja, saudara harus tanyakan keahliannya apa kok. Hah? Saya penyalur tenaga kerja ke luar negeri, jadi pembantu di Arab, di Taiwan, di Hong Kong, gitu kan? Itu harus melalui satu seleksi yang ketat, tapi dengan keterampilan yang spesifik. Bahasa untuk mimbar kita mau sembarangan saja, Bapak Ibu. Ya, maaf saya agak emosi nih karena ini kenyataan yang saya temukan di lapangan dan saya terbawa emosi untuk berbicara ini karena orang sekarang terlalu merendahkan mimbar gereja Tuhan itu dengan pikiran sendiri. Nah, ini yang terbelakangi. Mengapa hotline sosial itu perlu saya terus-menerus renungkan sekarang ini? Karena itu supaya orang kembali kepada satu pengakuan bahwa ternyata berkhotbah itu ada disiplin ilmunya. Ternyata berkhotbah itu tidak boleh sembarangan. Ternyata berkhotbah itu tidak boleh orang sembarangan. Orang-orang yang memang siap untuk itu. Kedua, tidaknya kualitas khotbah karena tidak berdasar pada Alkitab secara kuat mengakibatkan khotbah tersebut dalam kehidupan jemaat sehari-hari. Paham konsep-konsep bahkan filsafat pribadi lebih dominan daripada konsep-konsep dan pandangan Alkitab. Ini fakta. Pendeta-pendeta yang kaliber, yang kawakan yang tadi Pak Tambunan katakan itu, saya masukkan ke sini. Diri lebih berotoritas dari Alkitab dan karena itu mereka tidak merasa wajib untuk menggali bagian Alkitab yang mereka akan khotbahkan itu. Pokoknya naik sama seperti penceramah-penceramah di sebelah. Ya, apa saja yang mereka mau ngomong, mau maki-maki orang, kalau yang sebelah itu ya, mau kritik orang, tidak perlu dasar Al-Qurannya apa, dasar kitab suci apa. Pokoknya ngomong aja. Nah, jadi jangan sampai khotbah saudara itu didominasi oleh konsep pribadi, pandangan pribadi, atau filosofi pribadi. Ya. Sekarang ini ada hamba Tuhan atau gereja tertentu yang tidak lagi menjadikan khotbah sebagai hal yang utama di dalam pelayanan, tetapi telah menggantikannya dengan bentuk-bentuk pelayanan yang lain, seperti penyembahan, pelayanan sosial, dan lain-lain. Ya, ini khotbah bersama-sama dengan pelayanan sosial, dan pelayanan sosial adalah bagian dari tanggung jawab gereja, saudara. Ya, tanggung jawab gereja untuk melaksanakan pelayanan sosial. Makanya ada seksi diakonia di dalam gereja. Itu gereja mula-mula juga begitu. Tapi Rasul berkata dalam Kisah Rasul pasal 6, kami merasa apa ya? Saya berkata ayat ini. Ini ayat kedua. Kisah Rasul 6 ayat yang kedua berkata begini. Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu supaya kami bisa mengkhususkan diri dalam doa dan firman, maka pilihlah 7 orang yang akan kami tugaskan untuk melayani pelayanan diakoni itu. Artinya apa, saudara? Bagi Rasul-Rasul pada waktu itu pelayanan minggu itu adalah spesifik yang tidak bisa didelegasikan kepada orang secara sembarangan. Berbeda dengan pelayanan meja. Kita bisa tunjuk siapa saja untuk bisa melayani. Yang penting dia manage dan ya, jangan seperti menteri-menteri yang dipercaya tapi kemudian dia masukkan sebagian ke kantongnya itu. Jadi saudara harus melihat itu. Jangan sampai pelayanan firman itu dinomor 2-kan dan menomor 1-kan bentuk-bentuk pelayanan yang lain. Nah, yang keempat, sementara itu ada kelompok-kelompok tertentu
dalam kekristenan yang sadar atau tidak telah merendahkan Alkitab sebagai karya Roh Kudus dan menggantikannya dengan wahyu atau penyataan-penyataan baru dari Roh Kudus. Saudara sekarang mungkin pernah mendengar Tuhan bicara sama saya, ya Roh Kudus berbicara kepada saya, Tuhan menyuruh saya. Nah, itu bagi saya istilahkan dengan wahyu atau penyataan-penyataan baru. Ya, nah ini saudara mesti hati-hati. Oleh karena itu maka betapa penting khotbah ekspositori itu untuk dikembangkan di dalam gereja dan di dalam pelayanan saudara. Nah, demikian Bapak Ibu yang saya paparkan. Saya kembalikan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kalau kita mendekati jam kuliah yang lain, kalau ada yang mau bertanya dari beberapa slide yang saya paparkan itu, silakan Bapak Ibu. Ada? Pak Salmon, bagaimana Pak Salmon? Muncul-muncul di layar nih. Ya, Paham? Ya. Oke. paham. Ya. Ya. Yang lain bagaimana? Yang lain? Jelas atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, Pak Roni, terima kasih jawabannya ya. Jadi tunggu dulu ya. Oh ya, kita akan masuk nanti sebelum kita masuk ke masalah prakteknya itu ya. Ini nanti minggu depan ini saya akan sampaikan ini, baru sesudah itu kita akan masuk di dalam prakteknya, saudara-saudara ya. Tapi untuk hari ini saya kira cukup dulu karena waktu kita sudah jam 7 kurang. Teman-teman kita akan masuk di dalam kelas yang lain, jadi kita akan akhiri ya, Bapak-Bapak ya. Kita tolong Pak Sutrisno pimpin kita di dalam doa mengakhiri kelas kita pada malam ini. Di-unmute dulu, Pak. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah mengajar kami. Biarlah pengajaran pada malam hari ini membuat bekal kami untuk memberitakan kabar kebenaran dengan benar. Terima kasih atas semua pengajaran pada malam hari ini. Engkau berkati buat hamba-Mu Bapak Daniel Palungan yang sudah menyediakan mengajar kami, dan kami merasa diberkati dengan apa yang sudah kami dengarkan. Engkau urapi terus Tuhan Yesus Kristus buat hamba-Mu ini yang sudah berjerih payah untuk menyampaikan kabar kebenaran ini Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kami mau mengakhiri pelajaran pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Daniel. Iya. Pak Roni, cek, saya mau cek lagi. Bagaimana suara saya terakhir ini? Bagus? Ada masih kadang-kadang dia bagus, kadang-kadang timbul tenggelam, Pak. Nah, Jadi itu yang saya masih stabil. bingung. Oke. Kayak begini kira-kira gimana? Kalau ini masih kedengaran, Pak. Ya. Kalau Pak Daniel agak Oke, keras, jadi dia stabil, Pak. nah, Kalau ini agak yang keras, dia stabil. tidak dulu nih. Gimana, Pak? Nah ini hilang-hilang Pak Daniel. Mic-nya. Sekarang hilang-hilang nih. Nah, itu hilang. Karena ini bukan naiknya juga, berarti ada hal-hal tertentu yang membuat mungkin laptop itu barangkali ada kerusakan di dalam. Iya, Pak Daniel. Karena pengaruh internet juga, Pak. Putus-putus. Oh, mungkin ya. Selamat malam.
Makasih Terima kasih, teman-teman, Pak. makasih Pak Daniel. Ya, Mas Tony, terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Sabam. terima kasih. Oh, Reaksinya malam ini bagus sekali ya. Tuhan berkati. Sampai ketemu. ya. Makasih Pak Daniel, Pak Saya Julius. pamit ya Pak. Ya, Yo, silakan Tuhan Pak berkati. Daniel. Ya. Teman-teman, saya end meeting ya. Terima kasih.